Nah, kali ini guys sudah jadi Innova Reborn yang kita full upgrade dengan konsep cool black seperti ini. Tapi kalian harus lihat dulu before-nya guys. Nah, jadi mobil ini datang ke workshop kita dengan kondisi apa adanya. Innova lama yang dipakai memang harian oleh ownernya dengan kilometer yang memang cukup tinggi. Nah, mobil ini masuk kita 2 kali pengerjaan guys, dan kita mau review hasil jadinya. Nah, before-nya kondisinya baret-baret semua, interior juga full standar, head unit juga full standar, plafon pun juga sama. Tapi ownernya nggak pengen ini jadi Innova standar. Langsung kita aja upgrade dengan konsep yang kita bisa gunakan untuk harian, untuk jalan jauh, tapi tampilan juga harus cakep guys. Kita sama-sama lihat transformasi Innova yang hariannya dipakai untuk travel ini bisa jadi Innova yang cakep dilihat. Langsung aja kita ikuti proses Innova Cool Black. Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini beres lagi guys Innova Reborn 2016 yang standarnya itu bener-bener kusem, kotor ya. Mobil ini kemarin datang dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Sekarang sudah beres 100%. Hasilnya udah cakep kayak gini. Kalian bisa lihat dari eksteriornya dulu. Udah nggak kelihatan lagi jadul, udah nggak kelihatan lagi lama ya. Kalau kalian lihat di sini, headlamp sudah di custom semua, pakai yang double billet seperti ini, plus ada DRL di bagian bawahnya. Model ini salah satu model yang diinginkan oleh ownernya. Jadi ini dia custom sendiri. Ownernya pengen model seperti ini, dan ini pun juga full RGB guys. Jadi bisa di adjust aja lewat handphone. Mau warna apa, mau billetnya itu seperti apa, kalian bisa adjust sendiri. Nah, tampilannya gimana guys kalau menurut kalian? Kalau kita sih bilangnya ini mobil cool black, jadi simple dan nggak terlalu rame, tapi hasilnya pun juga super cakep guys. Nah, dari bagian headlamp udah langsung kita custom semua, bagian dalam kita black housing semua. Cuman untuk Mika memang belum bisa terlalu kinclong karena memang sebenarnya lebih bagus kalau diganti. Cuman karena waktunya terbatas serta budgetnya juga terbatas, jadi kita sesuaikan aja, kita adjust sehingga tampilannya bisa fresh dan cakep meskipun nggak perlu ada penggantian seperti itu. Nah, untuk grill ini juga sudah satu set guys sama bumpernya, udah langsung kita ganti semua. Kalian juga bisa lihat bracketnya di bagian samping sini. Ini kita kasih yang custom, jadi dia benar-benar bisa rata dan rapi. Tuh, sama seperti bagian grill ya, dia nggak ada yang rongga sama sekali. Dan di bagian grill pun ini kita bikin listnya ini jadi full warna black chrome, sama seperti emblemnya sama-sama black chrome guys. Nah, untuk grillnya ini pakai grill tipe V, jadi dia di bagian 2 bawah ini glossy dan 3 di bagian atas itu gunmetal. Sudah kelihatan baru. Lampu sen kita ganti pakai yang LED dan running seperti ini. Untuk covernya pun dia juga kita bikin warna hitam glossy karena memang cool black. Jadi ya memang konsepnya nggak yang norak-norak guys. Konsepnya ya hanya simple hitam. Kita kasih aksen tipis-tipis gitu aja. Jadi nggak ada yang gimana-gimana, tapi lebih ke tampilan yang simple tapi cakep hasilnya seperti itu. Nah, ini buat kalian yang suka aliran seperti ini, konsep kayak gini, simple tapi cakep, ini bisa jadi patokan buat kalian guys. Kayak gitu. Nah, untuk body ini semua original. Jadi kalau kalian lihat ini sebenarnya ada seraliknya biru ya. Dari si Innova Reborn ini kalian bisa lihat di sini. Bagus guys, hitam ada seraliknya biru seperti ini. Dan ini kita udah coating pakai yang 3 layer, body dan kacanya kita coating semua. Jadi kacanya pun kerak-keraknya itu udah hilang, body pun swirl mark, garis-garis halus semua juga sudah hilang dan bisa kinclong seperti ini. Jadi warnanya pun dia bisa keluar meskipun mobil ini dipakai harian terus sama ownernya, sudah 180.000 km guys. Jadi sangat-sangat banyak seperti itu. Nah, untuk bagian depan dan eksterior biar nggak polos-polos amat ya, kita tambahkan untuk adanya body kit Venturer original set dari Garuda Jaya. Kita bukan pakai yang KW-KW, kita hanya pakai yang original parts aja. Ini udah terpasang semua, rapi dan simple. Kalian juga bisa lihat karet-karetnya pun juga bagus, semua flat ya. Untuk body kit Venturer ini sudah dipasang cukup lama guys, sekitar 3-4 bulan dari workshop kita. Dan kembali lagi untuk adanya penambahan modifikasi. Nah, jadi kalian juga bisa lihat setelah 3-4 bulan gimana sih pemasangan Garuda Jaya. Kalian bisa lihat body kitnya semua tetap rapi, nggak ada yang kita revisi, semuanya rapi dan bagus sampai ke belakangnya seperti itu ya. Ini pemasangan perbedaan yang original dan yang KW seperti itu. Yang second pun juga sama, nggak bisa rapet pastinya. Kalau yang ori dan baru ya kalian bisa lihat sendiri, dia benar-benar bisa presisi, nutnya, karetnya itu benar-benar bisa bagus seperti itu. Nah, kita lihat ke samping juga untuk bagian ban dan velg guys. Nah, kalian bisa lihat di sini
bagian ban dan velgnya ini sudah pakai ring 18 235/50 untuk bagian bannya. Velgnya kita pakai Lenso Venom original, pastinya belum diklotok nih ya, stikernya masih tertempel, nggak apa-apa. Ini benar-benar original parts, lipsnya ini polish, spek gokil lah ya untuk Innova Reborn. Bener-bener bisa rata bodi seperti ini. Untuk shock breaker kita ganti aja pakai yang adjustable dari Thailand, jadi kita bisa adjust untuk keras empuknya seperti apa, meskipun pakai ban gede kayak gini, jadi nggak perlu takut untuk keras dan nggak nyaman guys. Nah ini untuk velg lebarnya lebar 9,5, jadi dia bisa rata bodi seperti ini. Plus untuk bagian spoknya tengahnya ini ada aksen merah tipis dan dia berwarna hitam glossy sama seperti bodinya. Jadi simple aja tampilannya, tapi ada ring, ada lips polish, ini menjadikan Reborn ini jadi kelihatannya lebih mewah dan lebih gagah guys, seperti itu. Nah bodi belakang sama, nggak ada penambahan apa-apa, side skirt aja plus over fender di sini semua udah pada penambahan semua. Velg dan ban belakang pun juga sama, ini original parts dari Lenso Thailand juga, pakai yang lebar 9,5 depan dan belakang sama. Dan kalian bisa lihat fitmentnya seperti apa guys. Nah kalau kalian sebenarnya tanpa diceperin Innova Reborn itu, kalau fitmentnya pas, pemilihan velgnya pas, dia juga bisa pas sebenarnya guys. Tapi kalau memang pemilihannya ya asal-asalan, asal dipasang aja, yang penting ring 18 ya nggak akan bisa bagus. Ini tampilan seperti ini tanpa dipendekin, kita aturin buat customernya. Jadi customernya cuma pilih model velg, untuk lebarnya seberapa apanya kita aturin semua guys. Pokoknya kita jamin hasilnya cakep dan mantep sesuai keinginan dan request model dari ownernya, seperti itu. Nah kita lihat ke belakang, dari bagian belakang pun juga sudah nggak standar, karena stop lampnya udah kita ganti pakai BMW style seperti ini. Kalian juga bisa lihat untuk pemasangan stop lampnya pun ini juga kita bikin semuanya jadi presisi semua. Kemudian di bagian bawah ini kita bikin jadi full black, sama seperti bagian bodinya guys, seperti itu. Nah emblem-emblem kita bikin semua jadi warna black chrome kayak gini, sudah full black chrome. Body kit belakang pun juga udah kita tambahkan untuk body kit Venturernya satu set seperti samping dan depan. Nah untuk LED bumper di bagian bawah kita kasih yang merah aja, yang nyala seperti ini, kanan dan kiri, biar nyambung sama seperti di bagian stop lampnya, seperti itu guys. Nah kemudian untuk bodi luar, kalau kalian lihat ini kaca filmnya dia benar-benar bisa hitam. Ini juga udah kita upgrade di bagian kaca filmnya guys. Jadi dari luar itu gelap, tapi dari dalam itu tetap terang dan cerah. Nah untuk suspensi tadi udah kita sempat jelasin sedikit ya. Shocknya pakai apa? Shocknya kita pakai yang adjustable import dari Thailand. Kemudian kalau untuk bagian stabilizernya pakai stabilizer andalan kita, pastinya belakang dan depan. Itu juga original parts dari Thailand juga, bukan KW-KW, bukan akal-akalan. Memang ini plug and play buat Innova Reborn. Udah dipasang semua, udah nggak limbung, udah enak. Kebetulan ini mobil kedua yang dimasukin ownernya di Garuda Jaya, dan dia juga setupnya sama di mobil yang satunya. Jadi udah lebih enak, untuk manuver pun juga bisa lebih kenceng, dan pastinya nggak ada limbung sama sekali ya. Eksteriornya kurang lebih kayak gitu, tapi interiornya kalau kita lihat sudah kedap banget. Kita langsung masuk ke interiornya guys. Nah untuk interior si Innova Reborn ini, Innova Reborn Cool Black ini, kalau kalian lihat simple juga sama seperti eksteriornya. Setir kita retrim aja, nggak usah kita ganti, tapi kita bikin panel-panelnya ini jadi full black. Jadi kalau visualnya kita lihat dia lebih enak. Panel-panel kanan kiri, emblem tengah, panel-panel 3 piece di bagian samping, plus frame head unit ini semua sudah jadi black piano. Kemudian kita juga upgrade di bagian panel-panel samping guys. Nah panel-panel samping pun juga kita bikin jadi black piano. Yang sebelumnya Reborn ini berwarna hitam doff biasa, kita finishing semua pakai black piano semua. Jadi tampilannya bisa satu konsep, kalau kita lihat bisa tetap enak. Dan untuk finishing black piano ini bukan pakai cat biasa, ini pakai chemical khusus sehingga terpasangnya bisa bagus, nggak gelombang, dan bisa flat guys, seperti itu. Nah ini udah terpasang semua sampai ke bagian belakang, sampai ke detail-detail kecil seperti panel konsol di bagian tengah sini, seperti itu. Nah kemudian head unit sudah ganti pakai head unit yang Android kayak gini. Kita mau Apple CarPlay, kita mau YouTube, kita mau Maps, mau Netflix, semuanya udah bisa dari sini aja. Enak, kita tinggal pencet-pencet semua sudah langsung menyala guys. Jadi ini benar-benar fiturnya juga lengkap. Kalau kalian asal punya internet, ditethering aja ke sini,
sudah beres. Kalian mau lihat YouTube mau apa aja juga sudah bisa. Nah, spion juga udah kita ganti pakai spion yang retract. Jadi yang sebelumnya Ribbon ini nggak punya spion retract, sekarang udah retract automatic pakai tombol aja, nggak perlu lagi buka tutup spion pakai tangan manual, udah pakai tombol aja, semua udah clear. Plus ini juga udah kita update untuk bagian dashcam-nya. Nah, mobil ini sudah memiliki dashcam atau memiliki kamera depan dan belakang. Ini super enak. Kita bisa cek rekaman dari layar sini, kita bisa cek rekaman dari HP. Pemasangannya pun semua plug and play dan bisa digunakan juga untuk mobil-mobil lain guys. Jadi nggak hanya untuk Innova, tapi untuk bermacam-macam mobil lain semua itu juga bisa kita aplikasikan seperti itu. Nah, ini pemasangan semua pun juga mudah, hanya beberapa jam sudah beres kayak gitu. Nah, seperti yang tadi kita lihat di bagian luar, mobil ini sudah kita redam full total dari bagian kap mesin, bagasi, bodi semua, lantai ini semua udah kita redam. Jadi udah bener-bener bisa kedap. Kita pakai peredamnya yang 3 lapis juga. Jadi suara-suara ban, suara angin, suara bising dari jalan raya semuanya itu juga sudah bisa hilang. Sudah diredam dengan adanya peredam dari kita. Dan untuk pengaplikasiannya kita dari antara mobil bensin, mobil solar, mobil EV, mobil hybrid semuanya itu berbeda guys. Jadi pengaplikasiannya itu sendiri-sendiri sesuai dengan standar mobilnya masing-masing. Kita sesuaikan pemasangan peredam di mana, karena nggak asal pasang guys. Karena kalau kalian asal pasang sampai nutupin hal-hal yang penting, nah itu jadi akibat yang fatal buat mobil kalian seperti itu. Nah, untuk joknya, kenapa joknya ini beda guys? Kita bisa lihat maju mundurnya sudah pakai tombol, sudah nggak pakai lagi nih panel-panel di bagian depan sini yang bikin nggak rapi ya. Semua kita tinggal pencet lewat tombol aja. Maju mundur semua bisa, sandaran semua bisa, naik turun pun semua juga bisa. Enak banget guys, bener-bener nyaman, bener-bener enak. Pemasangan semuanya plug and play, tapi memang perlu keterampilan khusus. Jadi nggak asal-asalan pasang aja. Ini semua perlu kita sesuaikan dengan pemasangan dari Garuda Jaya. Standarnya seperti apa, pemasangan motornya, modulnya, semua itu kita perhitungkan satu persatu. Jadi memang agak butuh waktu guys, nggak langsung asal pasang dan langsung jadi, tapi semua itu ada prosesnya. Nah, untuk jok udah kita full retrim seperti ini dengan aksen karbon di bagian kanan kirinya semua. Bagian tengahnya pakai stitching berwarna hitam seperti ini. Modelnya juga simple, bagian tengahnya ini agak rame, bagian samping-sampingnya ini flat. Jadi kombinasi yang benar-benar tepat lah guys di Innova Ribbon ini. Nah, untuk teksturnya kalian juga bisa lihat di sini. Teksturnya ownernya pilih yang modelnya kayak kulit jeruk seperti ini. Jadi dia benar-benar nggak licin, benar-benar enak. Didudukin pun juga nyaman, nggak panas sama sekali juga ya. Karena untuk materialnya pun ini kita perhatikan semua, kualitasnya kita pakai yang terbaik seperti itu ya. Untuk pemasangan jok sudah beres dan mobil ini sudah kita upgrade juga untuk audionya. OEM Look Audio. Kalau kalian lihat nggak ada upgrade audio apa-apa guys sebenarnya. Tapi kalau ini kita lihat dan kita dengerin, audionya sudah beda jauh dengan standarnya sih. Udah beda sangat-sangat jauh guys. Nah, nanti kita sama-sama lihat sound test di mobil ini seperti apa suaranya. Bener-bener enak, jernih, sound quality-nya juga bener-bener denger, vokalnya itu bener-bener bisa tebel juga. Jadi buat kalian yang suka penikmat lagu-lagu slow untuk jalan jauh, nah ini bisa jadi opsi buat kalian. Tapi kalau kalian pengen yang lagunya kenceng dan sebagainya, kita juga bisa setting dan kita bisa tuning juga buat kalian. Karena prosesornya pun juga sudah kita upgrade guys. Kalau nggak ada prosesor, nggak akan bisa dituning semuanya dengan maksimal seperti itu. Kita tuning semua dari prosesor, bukan dari head unit aja kayak gitu. Jadi speaker depan, tweeter, bagian tengah, koaksial tengah, prosesor, subwoofer semua sudah kita aplikasikan di Innova Ribbon ini. Nah, untuk bagian interior, setelah tadi kalian bisa lihat di bagian bawah itu semua hitam, di bagian atasnya semua light grey guys. Nah, dari bagian lampu plafon yang sebenarnya Venturer itu nggak punya, kita buka nih sama-sama. Tuh. Dari lampu plafon yang sebenarnya Innova Ribbon G ini nggak punya, sekarang sudah ada guys. Tuh, pemasangannya presisi semua, rapi. Kita tutup lagi ya, nanti biar ownernya yang buka sendiri. Kemudian kalian juga bisa lihat untuk bagian plafon ini kita retrim guys. Yang sebelumnya dia udah buluk dan udah kotor, kita retrim jadi warna light grey seperti ini. Plus ownernya juga request ditambahkan adanya starlight. Jadi kalau kalian lihat, nanti dia ada lampu yang menyala di bagian tengah sampai belakang. Ini kita bisa pencet, ada remote-nya juga. Kita bisa adjust mau warna apa, mau tampilannya seperti apa, kalian bisa atur aja lewat remote yang ada di bagian depan sini guys. Jadi ini benar-benar enak, benar-benar nyaman juga untuk ambience, untuk tampilan.
juga cakep guys. Sebenarnya lebih bagus kalau pakai hitam, tapi sebenarnya kalau pemasangan starlightnya bisa rata pakai light grey gini juga oke sih, hasilnya juga bagus ya. Pilar-pilar nggak lupa udah kita bungkusin semua juga, sampai ke ambience di bagian tengah pun ini juga sudah kita aplikasikan gitu. Nah ini juga ambience-nya, ambience milik Venturer kita aplikasikan di Innova Ribbon G. Nah buat kalian yang para pemilik Innova Ribbon G mau kayak gini bisa juga guys di workshop kita. Dan ini nggak hanya bisa untuk Innova Ribbon, untuk semua mobil kita pun juga pernah di Rush kita juga pernah kerjakan, di Hiace kita juga banyak kerjakan, di mobil-mobil lain Alphard kita juga banyak kerjakan juga. Dan salah satunya ini kita kerjakan di Innova Ribbon, seperti itu guys. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk review interior dari si Innova Ribbon ini, dan kita mau lihat untuk bagian permesinannya guys. Nah, kita mau lihat ke bagian permesinan dari Innova Ribbon ini guys. Sebenarnya ini standar Innova Ribbon ini, nggak terlalu ada upgrade guys, karena kita hanya upgrade di bagian exhaust aja. Kalian bisa lihat nanti di belakang exhaustnya itu udah kita upgrade full system pakai HKS, jadi suaranya bener-bener nyaring. Nanti kita sama-sama tes ya untuk suaranya seperti apa. Bener-bener enak. Itu kita ganti full system sampai ke bagian depan sini. Kalau kalian lihat nanti front pipe-nya pun juga bisa kelihatan. Kita upgrade full set sampai ke belakang pakai double tip. Jadi ownernya memang request seperti itu, karena di mobil satunya kita juga udah upgrade pakai HKS original yang double tip juga. Jadi dia pengen di sini juga diaplikasikan yang sama biar suaranya sama-sama nyaring seperti itu guys. Nah, untuk permesinan sebenarnya simple aja, cuman kita upgrade di bagian Hurricane kita pakai XS Twin Turbo biar kelistrikan pun juga bisa lebih stabil, bisa lebih enak. Perlampuan dan sebagainya semuanya bisa distabilkan dengan adanya Hurricane dari kita. Jadi ampere wattnya itu semua bisa lebih stabil, dan mesin pun juga jadi lebih nggak terlalu banyak angkatan guys. Mesin pun juga bisa jadi lebih tenang seperti itu. Nah ini udah beres semua dan sudah siap diambil sama ownernya yang langsung datang dari Bogor seperti itu. Jadi terima kasih udah nonton video kita. Buat kalian yang punya Innova Ribbon, G, V, atau Venturer bebas, semua kita bisa modif aja. Dan gak hanya Innova Ribbon guys, semua mobil nanti kita sama-sama lihat di workshop itu kita banyak mobil-mobil campur-campur. Ada Alphard, ada Civic, ada Rush, ada Zenith, ada Lexus. Nah jadi nggak hanya Innova Ribbon guys, sebenarnya kita bengkelnya universal. Kita bisa bikin semua mobil kalian yang ya restorasi apa adanya jadi restorasi yang proper seperti itu guys. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita dan Instagram serta TikTok kita. So see you and goodbye.